Sirrullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Af'alullah. Emang ada ulama tasawuf begitu? Pasti dia bukan ulama tasawuf, ya. Dia ulama tasawuf. Ulama tasawuf boleh saling cemburu. Itu sudah dikalamkan oleh Imam Sya'rani, Imam Ibn Arabi, bahwa di antara mursyid itu ada kecemburuan, maklum. Tapi tidak ada namanya kebencian. Tidak ada namanya laknat. Karena pewaris rohani Nabi tidak melaknat. Nabi mengatakan, lastu bitta'an wala bila'an. Aku diutus bukan untuk mencaci maki, bukan untuk laknat pelaknat. Makanya kami, kalau ada kawan orang tarekat batengka, kita islah. Masa orang tarekat begitu? Ya, batal ente orang tarekat. Oh, dia ngaku-ngaku wali. Ya sudah, pengakuan dia, terserah dia. Kamu gak percaya, gak usah dihujat. Dia ngaku mursyid. Ya dia kan punya mursyid. Kalau dia punya bukti, ente hasad. Berarti ente bukan orang tarekat. Gitu. Jadi orang-orang yang hasad ini, dia baru belajar tarekat. Belum bertarekat, walaupun gelarnya dan ijazahnya banyak. Ya. Karena kemursidan itu bukan lembaran kertas, walaupun zahirnya harus ditulis. Ya, zahirnya memang harus di SIM, surat izin. Ya, tapi batinnya nggak perlu sebenarnya. Cukup kepercayaan dari guru. Karena zaman sudah canggih, jadi orang bertanya mana sanadnya? Ya kita buatlah sanadnya. Ya, nanti di akhir kita akan ganti-ganti sanad kan. Insya Allah. Biar orang-orang melihat bahwa torikot dengan torikot, guru dengan guru, itu tidak ada masalah sesama mereka. Malah mereka bersaudara, saling berbagi. Ya, nggak ada istilah, saya guru, saya yang boleh mengijazakan yang nggak boleh. Ya, siapa ente? Bisa nggak jamin umat itu selamat akhir kiamat? Ya, kalau nggak, udahlah ya, bareng-bareng aja berusaha, ya berjuang bersama-sama. Ya, jadi nggak ada namanya ulama tasawuf saling mengkafirkan, nggak ada. Mungkin dia ahli fikih, ahli akidah, gagal bertasawuf, lalu mengkafirkan sesama ulama tarekat. Ya, lanjut. Nah, udah, ini bukan minuman saya ini. Ya, lanjut. Ya. Assalamualaikum ya. Apabila seorang hamba telah mengerti tentang hakikat Allah, tetapi amal perbuatan masih saja yang dilarang Allah, apa yang salah itu ya? Dari si hamba yang sudah paham, tetapi tidak efek kepada diri tersebut. Udah belajar zikir kok masih maksiat gitu kali ya. Sudah bertarekat kok masih maksiat. Emang begitulah kita. Tidak ada jaminan orang bertarekat tidak maksiat. Justru ada jaminan kalau bertarekat akan semakin merasa banyak maksiat. Jadi maksiat itu rasa. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wahai manusia, jika engkau tidak merasa berdosa, la ataitu, aku akan datangkan kauman, ya, yaznibun fa'aghfir lahum, yang mereka berdosa, merasa berdosa, lalu aku ampuni mereka. Jadi Allah itu suka dengan hamba yang merasa berdosa, dan Allah benci kepada hamba yang sok suci. Apalagi ngadu-ngadu orang, ya. Datang ke mursyid ini jelekin mursyid yang itu, datang ke mursyid itu jelekin mursyid yang itu. Banyak kawan kita, ya Bu ya. Ya, boleh korban nih. Korban gituin orang. Banyak begitu. Ya. Enggak usah lah, ya. Tapi memang godaannya semakin kuat. Karena setan itu lebih dari 80.000 tahun berzikir di langit. Maka semua zikir para mursyid dia bisa. Yang dia tidak bisa cuma satu, ma'rifat aulia, yaitu memandang dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang gak bisa iblis. Mursyid yang begitu yang bisa jadi wali, mursyid begitu yang bisa membawa kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau enggak ya mursyid biasa aja, ya. Mursyid biasa lumayan, yang penting bisa lah, ya.
Kayak kita ini kan gak jelas itu. Tapi kita semangat yang besar. Allah pun berikan kompensasi besar. Amal sedikit, ma'rifat diberikan banyak. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Ya, antum untuk bisa paham tadi, itu riadohnya 12 tahun loh. Saya 12 tahun mencari itu. Ya. Baru paham bab tadi itu 12 tahun. Cuma dengan ketemu sehari ini, sejam 2 jam langsung bisa paham ya. Ain sabitah, ain kharijiyah. Ya. Alam ini zil, Allah itu pemilik zil. Asik nggak? Ya. Rukhsah. Ya, lanjut. Apa dia yang harus dilakukan supaya dekat dengan Allah? Allah itu sangat dekat. Yang perlu dilakukan hanyalah sadar bahwa diri ini adalah pancaran atau pantulan dari nama, sifat, af'al dan zatnya. Tadi yang pertanyaan yang tadi. Mengerti ilmu ini, nanti dia bisa mengerti dia itu yang mana. Tubuh ini af'al Allah, qalbu ini asma Allah, ruh nyawa kita adalah hembusan Allah. Gitu. Ya. Assalamualaikum Buya, berdasarkan penjelasan Buya, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Kalau begitu, apa tidak perlu kita berdoa? Luruh, istilahnya? Luruh tabuang. Luruh ele dong itu. Nggak model itu bertuhan itu dong. Bukan begitu bertuhan itu. Cukup itu pertanyaan terakhir yang disampaikan ya. Allah itu maha tahu, alimum bidzati sudur. Bukan berarti nggak usah doa. Maksudnya Allah maha tahu apa yang di hati. Berdoalah dengan kesadaran bahwa dia mendengar dan melihat apa yang kita kalamkan, apa yang kita buat. Itulah yang disebut doa mustajab. Maksudnya begitu, jangan gagal faham. Bukan lulu tabuang, lulu ele.